Ada orang yang milih pemimpin berdasarkan ibadahnya. Gue mau milih yang sholatnya gak pernah bolong. Gue mau memilih pemimpin yang sholatnya gak pernah bolong. Seakan-akan kalau sholatnya gak pernah bolong berarti orang baik. Emang iya? Orang rajin. Loh kok gak percaya? Emang kalau sholatnya gak pernah bolong otomatis baik? Enggak. Dicari pilot. Syarat sholatnya gak pernah bolong. Panik gak lo? Panik. Berhenti naik Garuda Indonesia, tiap hari naik Lion Air lo. Para penumpang yang terhormat, kita sedang mengalami turbulensi akibat gangguan cuaca. Harap longgarkan sabuk pengaman dan rapatkan saf. Kita sholat safar berjamaah demi keselamatan perjalanan. Jadi saya ingatkan kepada sang pelawak, minta maaflah, sudah mohon ampunlah kepada Allah, bertobat, minta maaf kepada umat Islam. Dan kepada Refleks yang menayangkan juga kita minta segera untuk dicabut, sekurangnya bagian itu dihapus. Kalau tidak, saya akan gerakan FPI untuk membuat laporan resmi tentang penistaan agama. Kami akan kejar sebagaimana dulu kami kejar Ahok, saudara, sampai dijebloskan ke penjara, sampai akhirnya gugur untuk menjadi gubernur DKI. Kita kejar. Nah, kalau sekelas Ahok saja yang dibela presiden, dibela Kapolri, dibela Panglima TNI, dibela oleh hampir semua partai, saudara, ketika itu dibela oleh konglomerat, kami lawan, dibela habis-habisan, kita kejar terus sampai akhirnya masuk penjara, saudara. Sampai akhirnya pemerintah sakit hati, marah, sehingga saya dikejar-kejar untuk dikriminalisasi. Beberapa hari terakhir ini sedang ramai, sudah seorang pelawak melakukan lawakannya dengan menyampaikan kritik-kritik pedas terhadap pemerintah. Soal kritik pedas terhadap pemerintah, saya dukung juga. Saya juga sering kritik pemerintah kok. Kalau saya lihat ada hal-hal yang nggak bagus dari pemerintahan, saya nggak peduli. Mau itu sipil, TNI, Polri, kalau salah ya kita tegur, salah ya kita peringatkan, betul? Jadi ini ada pelawak, saudara, dia nyindir pejabat, rusing, nyindir beberapa orang, tujuannya mengkritik. Sekali lagi kritiknya bagus, lanjutkan, teruskan. Saya juga nggak setuju kalau gara-gara kritiknya dia harus ditangkap, saudara, harus diproses hukum, nggak boleh, saudara. Ya, membiasakan dirilah para pemimpin untuk dikritik oleh rakyatnya, betul? Tapi ada bagian yang sangat memprihatinkan. Ternyata dalam komedinya, dalam gurauannya, dalam candaannya, saudara, dia bercanda juga soal sholat. Ini yang berat. Saudara, dia katakan ada kelompok harus milih pemimpin, pokoknya pemimpin syaratnya nggak boleh bolong sholatnya. Orang ketawa, saudara. Loh, memang kenapa kalau umat Islam mensyaratkan pemimpin itu harus sholat, saudara? Itu kan ajaran Islam. Nggak boleh kita pilih pemimpin yang nggak sholat, haram. Sepintar apapun dia, sehebat apapun dia, saudara, mempergelar profesor, doktor, hebat pimpinnya, kita tahu dia tidak sholat, haram pimpin. Itu ajaran Islam, jangan kau hina. Jadi kalau orang Islam wajib memilih pemimpin yang sholatnya nggak bolong. Bagus tidak? Bagus tidak? Perlu tidak? Tapi kalau orang Islam jadi hina-hina, dia malam-malam tentang pilihannya, boleh, saudara. Belum itu ditambahin lagi, sholat itu, saudara, nggak bolong, rutin sholat. Nah, ternyata apa? Masih banyaknya korupsi, masih banyaknya maksiat, sholat. Ini penghinaan terhadap ayat suci Al-Quran, saudara. Seolah-olah yang dia mau sampaikan pesan, bohong kalau sholat itu jadi benteng Asia. Dengan dalil banyak yang sholat tetap
maksiat. Ada pejabat sholat tapi tetap korupsi. Itu dijadikan dalil. Jadi seolah-olah dikatakan bohong, nggak betul itu. Sholat itu benteng dari maksiat. Saudara, tunggu dulu. Yang mengatakan sholat benteng maksiat itu adalah Allah. Al-Quranul Karim. Allah yang menyatakan, saudara, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Saya mau tanya, itu firman siapa? Firman siapa? Firman siapa? Berarti syiar bukan? Syiar Allah bukan? Syiar Allah bukan? Apa boleh dihina? Apa boleh dicanda-candain? Apa boleh diolok-olok? Boleh. Hati-hati saudara. Nah, soal protes dia, kalau ada banyak orang sholat ada korupsi, saudara, Anda nggak usah berfatwa. Anda bukan ulama, Anda pelawak. Anda pelawak. Anda bukan ulama. Jangan langsung mengambil kesimpulan, saudara. Tapi kalau Anda mau bertanya, boleh, wajib. Fas'al ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada ahli dzikir. Tanyakan kepada ulama kalau kau bingung, kalau kau tak tahu kenapa ada orang sholatnya rajin, tak korupsi. Tanya kepada ulama. Jangan kau berlaku sok sebagai ulama. Kira-kira jelas nggak? Oh, saya kalau urusan agama saya nggak peduli, Pak. Ada hina-hina agama, saudara, kita lawan. Saya nggak peduli. Walaupun di medsos saat ini banyak netizen bela dia. Ya saya paham, netizen rame-rame bela orang ini. Waktu dia dilaporkan ke polisi, netizen marah-marah. Sudah, kenapa surat? Kenapa begini? Ini kan pembungkaman dan seterusnya. Sudah, betul. Niat netizen mau bela hak dia untuk mengkritik pemerintah. Silakan. Tapi netizen, khususnya yang orang Islam, nggak boleh diam dari penghinaan yang dilakukan terhadap sholat. Kira-kira jelas nggak? Kita cinta sama satu orang, kita bela, cintai. Tapi kalau dia hina agama, ingetin, lu nggak boleh dong hina agama. Nah, ini kadang-kadang netizen buka juga, saudara. Rame-rame saya lihat dia bela. Nah, begitu ada yang protes, kenapa tuh dia menghina sholat? Oh, malah yang protes diserang, dicaci maki, saudara. Maka itu saya ingatkan umat Islam dimanapun Anda berada. Ini saya bicara begini, rekamannya sebar aja, saudara. Nggak, saya nggak peduli, saudara. Mau netizen setuju sama saya, nggak setuju, saya nggak peduli. Ini agama saya, ini agama kita semua. Ini syiar sholat itu, saudara, salah satu rukun Islam. Nggak boleh dihina oleh siapa. Tapi kalau Anda bertanya, Habib, Pak Kiai, Pak Ajengan, kenapa ya? Kok ada orang sholat tapi tetap maksiat? Kan kata Allah, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Jawabnya saudara, satu, yakini dan imanilah firman Allah. Kalau Allah sudah menyatakan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar, pasti benar dan mutlak benar, mustahil salah. Kenapa saya berani katakan pasti? Ini berfirman Allah yang mustahil berdusta, saudara. Kira-kira jelas ya? Imani dulu, saudara. Nah, sekarang baru kita tanya, tapi kenapa kok ada orang yang sholatnya giat, maksiatnya tetap giat juga? Saudara, kalau Allah mengatakan aqimis sholat, dirikanlah sholat. Allah nggak mengatakan sholatlah kamu. Kalau dikatakan sholat itu kadang-kadang kita berdiri menghadap kiblat, melakukan beberapa rakaat, dan dianggap selesai sholatnya. Tapi kalau dikatakan aqimis sholat, didirikanlah sholat, berarti bukan sholat yang asal-asalan, berarti bukan sholat yang sembarangan. Aqimis sholat, dirikanlah sholat, berarti apa? Sempurnakan syaratnya, sempurnakan rukunnya, ikhlaskan niatnya, perbagus cara melaksanakan. Itu namanya aqimis sholat. Dirikanlah sholat.
Jadi kalau Allah mengatakan aqimus sholat, jadikanlah sholat, inna sholat tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Sholat yang bagaimana? Yang tadi, sholat yang iqamahkan, sholat yang didirikan, lengkap syaratnya, sempurna rukunnya, khusyuk cara pelaksanaannya, saudara. Nah kalau itu yang dilakukan, saudara, dan di dalam pelaksanaannya sempurna, tidak melibatkan maksiat atau yang haram sedikit pun juga, itu namanya mendirikan sholat. Sholat yang seperti ini pasti jadi benteng dari perbuatan keji dan munkar. Nah, lalu kalau ada sholat yang enggak mencegah dari perbuatan keji dan munkar, jangan nyalain Allah, jangan nyalain ayat Quran, jangan ngolok-ngolok itu ayat, itu ajaran, jangan. Kalau ada yang nggak beres, saudara, kalau ada orang sholat tapi tetap maksiat, berarti ada yang nggak beres dengan sholatnya, saudara. Ini orang cara ngerjainnya ada nggak beres. Jadi jangan nyalain ayat Qurannya, jangan nyalain sholatnya, jangan nyalain juga perintah sholatnya. Jangan salahkan diri sendiri kenapa nggak beres melaksanakan sholatnya. Contoh, saya sholat, tapi saya tetap maksiat. Kenapa ya? Oh, mungkin rukunnya tidak sempurna. Saya periksa rukunnya. Oh, salah satu rukun sholat itu niat. Wah, saya sholat menselekor aja seragam suruh kenapa ini ya? Oh, pantas sholatnya tidak jadi benteng, saudara. Salah satu rukun niat baca suratul Fatihah. Dan bacaannya harus benar, makhrajul hurufnya jangan salah, periksa. Oh iya, saya bacanya nggak betul makhrajnya, panjang pendeknya juga ngawur. Nah, kamu hafal Fatihah dari mana? Ya saya nggak pernah baca Quran, cuma karena dengar tiap hari ada orang sholat, jadi saya hafalnya dari dengar, nggak pernah lihat tulisannya. Pantas saja pengucapannya ada yang salah, saudara. Kalau Fatihahnya tidak sempurna, saudara, sholatnya tidak akan jadi benteng dari perbuatan keji dan munkar. Nah kalau begitu perbaiki niatnya, perbaiki Fatihahnya. Lihat lagi, oh, tapi Fatihah saya udah bagus, niat juga udah bagus. Oh, satu rukun sholat, sujud dalam bentuk yang benar. Periksa dong sujudnya, gimana jarinya, di mana tangannya, saudara, di mana dia punya jidatnya, saudara. Periksa. Oh, sujud saya ada kesalahan, nggak sempurna, pantas sholatnya tidak jadi benteng. Kira-kira jelas ya? Jadi sholat jadi benteng, saudara, rukunnya harus sempurna, saudara. Oh, bukan hanya rukun, termasuk syarat. Oh, syarat sholat itu kan harus suci. Kamu berwudu gak? Kamu bersuci gak? Dari hadas besar maupun kecil. Oh iya, saya bersuci udah bagus. Nah kalau gitu kamu bersucinya pakai apa wudunya? Pakai air. Periksa airnya tohur gak? Bersih mensucikan atau tidak? Kalau airnya kotor, pantas sholatnya tidak jadi benteng. Jadi sholat kan ada syarat, ada rukun. Periksa. Oh enggak, air yang saya pakai bersih, tohur, suci mensucikan. Kamu ambil airnya dari mana? Dari sumur. Pakai apa ngambil air dari sumur? Pakai mesin sanyu. Mesin sanyunya itu pakai tenaga apa? Pakai tenaga listrik. Listriknya dari mana? Boleh dong. Ya pantas, saudara. Jadi periksa sholat kita. Kenapa saya sholat tetap maksiat? Kenapa? Kira-kira jelas gak? Jelas gak? Kalau yang begitu saya mau tanya, salah sholatnya apa salah orangnya? Orangnya nggak benar ngediriin sholatnya. Kau yang jawab, tapi enggak, syarat udah bagus, rukun udah bagus. Coba periksa khusyuknya. Nah kalau dari awal takbiratul ihram sampai dia salam, yang ada di kepalanya utang. Yang ada di kepalanya, saudara, nggak ada sedikit pun dunia yang pentingnya. Kalau di awalnya masih ada
walaupun nggak khusyuk 100%, mungkin dapat khusyuk 5-6%, saudara. Nah kalau dari awal sampai akhir, mau dipikirin utangnya, mau dipikirin urusan manusia, nggak ada sedikit pun ingat pada Allah, nggak ada khusyuk, pantas sholatnya tidak jadi enteng. Periksa enggak, Habib. Mudah-mudahan sholat saya khusyuk. Kenapa ya? Ya masih diseret aja ke tempat maksiat. Periksa lagi. Kau sholat tutup rapat gak kau punya aurat? Tutup, bagus, aurat tutup semua. Terus pakai baju. Iya, bahannya gimana? Halal apa? Bahannya halal. Saya dari kardus, yang dibuat dari kapas. Nah, terus belinya pakai apa? Pakai duit. Duitnya dari mana? Dari korupsi. Ya pantas. Kalau sholatnya tidak menjadi benteng dari perbuatan keji dan munkar. Jadi jangan nyalain sholat tuh. Ada orang sholat tapi tetap korupsi. Kenapa yang disalahin sholat? Yang salah kenapa mau korupsi? Betul? Sehingga sholatnya tidak jadi benteng. Jadi terhadap pejabat-pejabat yang korupsi, tapi dia sholat, jangan nyalain sholatnya sudah. Yang salah korupsinya, sehingga dia punya sholat tidak jadi benteng. Kira-kira jelas tidak? Paham tidak? Jadi saya menanya, firman Allah salah atau benar? Salah atau benar? Apa firman Allah mungkin salah? Apa mungkin salah? Firman Allah pasti mustahil. Alhamdulillah. Udah dijawab tuh orang sholatnya kelihatan dohir sama mata, saudara. Iya, tapi kok maksiatnya tetap sikat, saudara. Nah, periksa kita nggak usah meriksa sholat orang, periksa sholat diri kita sendiri-sendiri. Kenapa saya sholat? Saya masih maksiat. Kenapa saya sholat? Saya masih iri dengki sama orang. Kenapa saya sholat? Saya masih jadi jahat sama orang. Kenapa saya sholat? Kalau saya masih korupsi ya. Nah, ini ada yang beres dengan sholat saya. Saya masih beresin dengan sholat. Insya Allah. Kalau sholat kita sudah beres, sebagaimana Allah punya janji, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Nah, jadi gara-gara si pelawak ini ngomong soal sholat, netizen banyak belak dia. Bahkan belaknya saudara dengan Quran. Hati-hati. Nah, kau mau cari duit dengan lawakanmu, cari duit dengan lawakanmu. Kau mau komedian lah. Musuh guru agama. Gak usah pakai kasih fatwa, kau bukan ulama. Ustaz juga bukan. Kau kurang ajar pakai bicara agama 4 pagar lah. Ya, tapi kalau kamu mau kritik presiden, mau kritik menteri, mau kritik pejabat, saudara silakan. Silakan. Bahkan mau kritik ulama pun, kalau memang ulama itu salah, kritik. Tapi jangan sekali-kali menistakan agama. Kira-kira jelas tidak? Paham semuanya? Jadi ini perlu saya sampaikan, khususnya kepada anak-anak muda dimanapun Anda berada. Nah, jangan kita membagi buta bela orang hanya gara-gara bagus nih dia kritik presiden, bagus nih dia kritik menteri, wah ini hebat ini pahlawan ini, dia kritik pejabat-pejabat, saya suka dia, saya bela dia. Tapi bagian dia hina agama, diam. Gak boleh, saudara. Sehebat apapun dia, seberani apapun dia, saudara, sebagus apapun ucapan dia, setinggi apapun nilai kritik dia, kalau sudah menghina agama, wajib kita ingatkan. Betul? Takbir. Maka itu saudara, kita himbau kepada sang pelawak, mudah-mudahan dia tidak sengaja melakukan itu, saudara. Karena kalau dia sengaja melakukan itu, kufur, murtad, bukan Islam, saudara. Nah, tapi kalau dia nggak sengaja, segera bertobat, mohon ampun kepada Allah, mohon ampun kepada Allah. Jangan diulangi lagi. Teruskan lawakanmu, teruskan komedimu, teruskan kritikmu. Saya dukung. Tapi jangan sekali-sekali kau melakukan penistaan agama. Jadi kita minta tobat, minta maaf. Dan kita ingatkan juga rekamannya yang ada di Netflix, bagian menghina sholat tadi hapus. Nah, ini ada di Netflix, sudah ditonton jutaan orang menonton. Dan pihak Netflix
wajib cabut rekaman tersebut, sekurangnya hapus bagian yang menistakan agama. Nah, kalau nggak berubah, efek tetap tidak menghapus, saya yang akan dorong DPP FPI untuk menyiapkan laporan dan tuntutan. Kita tidak melaporkan urusan kritiknya kepada pemerintah, enggak. FPI sendiri sering kritik kok. Saya di mimbar-mimbar juga sering kritik kok, saudara. Silakan kritik silakan. Tapi nista agama stop, nggak boleh terjadi. Jadi saya ingatkan kepada sang pelawak, minta maaflah, sudah mohon ampunlah kepada Allah, bertobat, minta maaf kepada umat Islam, dan bertekad untuk tidak diulangi, sesali perbuatan tersebut. Itu syarat taubat, menyesali perbuatan, menampun kepada Allah, minta maaf kepada umat yang disakiti juga saudara, dan juga akhirnya yaitu berazam, bertekad untuk tidak mengulangi. Dan kepada refleks yang menayangkan juga kita minta segera untuk dicabut, sekurangnya bagian itu dihapus. Kalau tidak, saya akan gerakan FPI untuk membuat laporan resmi tentang penistaan agama. Kami akan kejar sebagaimana dulu kami kejar Ahok, saudara, sampai dijebloskan ke penjara, sampai akhirnya gugur untuk menjadi gubernur DKI. Kita kejar. Jadi jangan coba-coba menista agama. Tidak saya terima siapapun, mau pejabat ya saudara, mau pelawak ya, mau pengusaha ya, mau oligarki ya, orang sekuat apapun, saudara, jangan coba-coba untuk menistakan agama Islam. Jangan coba-coba menghina Allah, menghina Nabi, menghina Rasul, menghina Quran, menghina ajaran Islam. Dalil-dalilnya sudah saya sampaikan tadi, saudara. Itu wajib mengagungkan syiar Allah dan membelanya. Kira-kira sampai di sini, saudara jelas tidak? Jadi jangan juga pelawak ini terus merasa buruk. Oh, banyak netizen yang bela saya. Oh, banyak pujian dari netizen. Nah, sehingga dipikir nanti umat Islam takut untuk menuntut. Enggak, kita nggak takut untuk menuntut. Cuma kita pisahkan urusan kritik dia kepada pemerintah, kita dukung, saudara. Kritik pemerintah, yes, kita dukung. Maka saya minta FPI jangan pernah berhenti amar ma'ruf nahi munkar. Saudara, kritisi putusan pemerintah yang merugikan umat, merugikan rakyat, merugikan negara, apalagi sampai bertentangan dengan syariat. Siapapun, bukan FPI aja, siapapun, para pelawak-pelawak dan kritik pemerintah, para artis, para penyanyi, saya dukung selama mereka kritikannya sehat, kritikannya bukan fitnah, kritikannya ada fakta, silakan. Saya juga sering kritik pemerintah, saudara. Nah, tapi jangan bawa agama untuk dinista, jangan. Dulu ada menteri, saudara, yang mengumpamakan speaker masjid, dibilang kayak gonggongan anjing. Coba kita lihat, dibilang gonggongan anjing. Speaker masjid itu mengganggu warga komplek, sama dengan gonggongan anjing, saudara. Kita lapor kan? Cuman karena seketika itu dia dilindungi oleh presiden dari proses, tapi akhirnya sekarang jadi tersangka, maling kuota. Begitu lagi juga di penjara, lolos dari sini, nggak lolos dari sana. Hati-hati, saudara. Hati-hati. Yang kuruna wa yang kurullah, wallahu khairun makirin. Saudara, dulu ada jenderal lagi, saudara, yang mengatakan, saudara, apa dikatakan, saudara, bahwa Allah itu bukan orang Arab. Memang Allah bukan orang Arab. Lalu kesalahannya di mana, Habib? Allah diorangkan. Allah bukan orang. Allah bukan orang. Kalau dia katakan Allah bukan orang, sudah, ya memang. Tapi begitu dikatakan Allah bukan orang Arab, berarti Allah orang India, Allah orang Cina, Allah orang Jawa, Allah orang Sunda, Allah orang Betawi, orang Ajar. Kita laporkan, bukan tidak. Tapi karena si jenderal dilindungi oleh presiden ketika itu nggak proses, sudah. Nah, saya nggak peduli presiden kayak menteri kayak saudara, jenderal kayak harus sudah menghina Islam, akan kami usut, akan kami pegang dari dunia sampai di akhirat, kecuali kalau dia bertaubat, mohon ampun kepada Allah, menyesali perbuatannya, dan wajib bersahadat lagi, saudara. Orang kalau murtad menghina Allah wajib syahadat lagi taubatnya.
wajib mengucapkan syahadat tadi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kira-kira saya sampaikan hari ini jelas tidak? Paham? Baik. Nah, kita masih menunggu. Kalau memang yang bersangkutan bertaubat, minta maaf, dan Netflix juga menghapusnya, saudara. Bagi kami FPI nggak perlu bergerak lagi. Tapi kalau Netflix tidak menghapus, saudara, Netflixnya tetap harus dibuka. Kalau yang bersangkutannya nggak meminta maaf, merasa benar, hina-hina agama, ya kita ketemu di pengadilan. Nanti kita buktikan kami yang benar atau Anda yang benar. Kita buktikan siapa menista agama, kami menista agama atau Anda yang menista agama. Nah, kalau sekelas Ahok saja yang dibela Presiden, dibela Kapolri, dibela Panglima TNI, dibela oleh hampir semua partai, saudara, ketika itu dibela oleh konglomerat, kami lawan, dibela habis-habisan, kita kejar terus sampai akhirnya masuk penjara, saudara. Sampai akhirnya pemerintah sakit hati, marah, sehingga saya dikejar-kejar untuk dikriminalisasi. Oh, saya nggak menyerah begitu aja. Kasus 17 kasus, saudara. Kenapa? Karena mereka kecewa. Kenapa calon yang mereka usung dengan biaya triliunan kok dikerjai begini sama umat Islam? Oh, ini gara-gara Habib Rizik nih, gara-gara para habaib, gara-gara para kiai dikerjai. Bukan saya yang dikerjai, kiai-kiai dikriminalisasi, tokoh-tokoh dikriminalisasi, sudah. Bukan saya yang penjara. Beberapa kawan-kawan habaib kiai ada di penjara, sudah. Gara-gara apa? Gara-gara itu tadi. Mereka ingin membela penista agama. Saya kerja penista agama, dan saya nggak sendiri. Saya bersama umat Islam. Ada aksi 11, puncaknya aksi 212, saudara. Allah kasih menang. Walaupun si penista agama di backup oleh negara. Gak sejak dulu, nanti dulu pada pelawak ini, saudara. Kalau Ahok kayak saya lawan, berarti pelawak. Nah, Ahok kan waktu itu masih gubernur, saudara. Yang di backup kalau negara, selawan. Apalagi pelawak yang sekarang negara juga lagi ribet sama dia. Jangan. Saya nggak mau bersuruh Anda berjuang terus, kritik terus, tapi stop penistaan agama. Setuju tidak? Saya pengen orang Islam di sini semua siap bela Islam. Siap bela Islam. Takbir. Siap bela Al-Quran. Siap bela Al-Quran. Takbir. Sallu ala Nabi. Gitu ya Pak yang ingin saya sampaikan. Jadi perhatikan Pak Bu ya, jangan nanti ada salah paham. Oh ini Habib ini menghina pelawak. Bukan, saudara, bukan. Saya juga suka bercanda kok. Saya suka bersenda gurau. Kadang-kadang di atas panggung saya ajak umat bercanda, umat bersenda gurau, saudara. Kadang-kadang kita ketawa bersama, saudara. Ya, tapi jangan melanggar syariat Islam. Banyak kawan saya, sahabat saya, para pelawak, saudara. Banyak mereka bisa melawan, lawakannya sehat, lawakannya segar, lawakannya bikin kita yang terhibur, saudara, bisa tanpa menghina agama. Kira-kira jelas tidak? Paham semua? Nah, itulah berita yang memang sekarang ini sedang sangat populer dan memang perlu disikapi. Tidak boleh kita diam. Jangan menyikapi, waduh Habib, ini banyak dibela nih sama netizen nih. Nanti kalau kita protes dia, kita diserang juga. Gak ada urusan, saudara. Gak ada urusan. Kalau orang berani mati-matian dalam maksiat, kenapa kita gak berani mati-matian bela taat, bela Allah dan Quran? Betul? Itu yang saya mau sampaikan. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini manfaat untuk kita semua, saudara. Jadi sekali lagi, saya tidak ada kebencian bagi siapapun kecuali kepada mereka-mereka yang memang memusuhi Allah, memusuhi Rasul, menistakan agama, menyakiti umat Islam, saudara. Enggak. Selain itu saya enggak punya kemarahan dengan siapapun. Semua saudara umat Islam adalah saudara saya, semuanya adalah bagian dari saya, dan semuanya saudara akan tetap kita bantu mereka tatkala mereka mau dibantu. Kemarin itu sekali lagi saya ulangi kepada sang pelawak tadi, dan silakanlah nyatakan taubatmu. Itu ampun kepada Allah, minta maaf kepada umat, kemudian sesal perbuatanmu dan bertekad untuk tidak mengulanginya. Kalau itu kau lakukan, kami tidak akan untung, kami tidak akan serang lagi. Udah cukup sampai di sini. Nah, tapi kalau itu tidak dilakukan, ribuan dari FPI akan teriak di semua mimbar juga. Dari Sabang sampai Merauke,
Kita punya ribuan ustadz, ribuan penceramah yang setiap malam ceramah di mimbar-mimbar, saudara. Dari gunung sampai ke lembah, dari desa sampai ke kota, saudara. Jadi jangan menantang umat Islam, saudara. Nah, jadi kalau dia minta maaf, cukup. Kita nggak usah serang lagi, jangan kita ceritakan lagi, saudara. Bagi mereka yang minta maaf, saya anggap udah selesai. Mudah-mudahan taubat dia diterima oleh Allah. Tapi kalau dia nggak taubat, saudara, ya jangan salahkan kami. Kami kasih tahu semua netizen di medsos, jangan salahkan kami. Kami diberikan kesempatan yang terbaik. Jangan, sebab nanti akhirnya apa? Giliran Ahok mungkin agama dijatuhkan, giliran yang ini mungkin agama, Habib diam aja. Tidak boleh, itu mesti hadir. Saudara, justice for all, keadilan itu buat semua orang, siapapun dia. Semua orang apapun agamanya wajib diperlakukan dengan adil. Mau dia Islam, mau dia bukan Islam, wajib kita perlakukan dengan adil. Nah, kira-kira jelas tidak? Ahok dulu kita perkarakan, jenderal yang mengorangkan Tuhan kita perkarakan, saudara. Menteri yang menganggap adzan itu gonggongan anjing kita perkarakan, bukan tidak? Sudah, laporannya masih ada. Hanya saja, saudara, orang-orang ini saudara berhasil dilindungi oleh rezim, saudara. Sedang dulu kita lawan rame-rame, saudara. Dulu juga dilindungi, tapi kalau umat bersatu lawan, jeblos kok, saudara. Saya juga yakin kok, menteri yang menghina adzan, begitu juga jenderal yang mengorangkan Allah, saudara. Saya yakin bisa kita jebloskan kalau kita kompak. Jangan FPI sendiri yang kerja, jangan Habib Rizik sendiri. Dulu kita bisa jebloskan Ahok, karena kita bersama. Saya sendiri nggak mampu, FPI sendiri nggak kuat, saudara. Lawannya negara, saudara, instrumen negara yang memanfaatkan kekuatan negara. Tapi kalau kita bersatu, saudara, nggak ada kekuatan yang bisa menghalangi kita. Begitu saya tanya sebagai penutup, siap bersatu? Ya. Siap bersama? Ya. Siap berjuang? Ya. Siap bela Al-Quran? Ya. Siap bela Allah? Ya. Siap bela Nabi? Ya. Siap bela malaikat? Ya. Siap bela bangsa? Ya. Siap bela negara? Ya. Siap bela agama? Ya. Takbir! Sallu ala Nabi. Akhirnya penutup, saya mempesankan kepada Bapak Kapolri, begitu juga Bapak Kapolda di Jakarta, kalau yang bersangkutan sudah minta maaf, urusan penodaan agama tidak usah diproses lagi. Itu kita minta, saudara. Tapi kalau yang bersangkutan nggak mau taubat, nggak mau minta maaf, saya juga minta kepada Bapak Kapolri maupun Kapolda, jangan menghambat proses hukum yang akan kami tempuh. Semua yang terlibat dalam urusan ini akan kami tuntut, baik pelawaknya, panitianya, Netflixnya, semua akan kita tuntut semua. Semua akan kena tuntutan, saudara. Nah, kalau ini sudah kami lakukan, ya tolong Kapolri dan Kapolda jangan melindungi penista agama. Jangan sampai nanti ada 212 episode 2. Nah, cukuplah dulu kita lakukan 212, jangan lagi ada rame-rame soal kecil begini sama polisi, selesai, saudara. Nah, mesti jadi gaduh, betul? Betul? Saya mau tanya dulu nih, FPI akan memproses kalau dia nggak tobat, setuju tidak? Setuju tidak? FPI juga akan menggugat Netflix, saudara, kalau dia nggak menghapus itu candaan yang menghina agama. Setuju tidak? Setuju tidak? Takbir! Doakan, saudara, supaya saya dan kawan-kawan, semua habaib, semua ajaran, semua ulama, semua kiai, semua ormas Islam akan diberikan kekuatan istiqamah untuk menegakkan kalimat Allah yang Maha Tinggi. Itu saja yang bisa saya sampaikan.